وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Pada bacaan wa idz qulna, pada lafal idz hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai kita ganti dengan huruf zai. Jangan wa iz qulna atau dengan wa id atau dengan begitu, atau dengan misalkan wa is qulna, atau malah dia dengan wa iz qulna dengan terdengar seperti huruf zai yang dikesinkan. Ya, harusnya kita baca dengan sesuai makhraj dan sifatnya, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas untuk huruf dzal. Wa idz qulna, wa idz, dan ada suara yang kita alirkan. Kemudian pada bacaan qulna di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan lafal na yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Maka ia kita namakan mad tabi'i. Panjang untuk mad tabi'i sendiri yaitu sepanjang 2 harokat. Ya, kemudian lil malaikati isjudu, pada lafal malaikati, pada lafal la di sini ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada satu kata yaitu lafal malaika. Maka apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, di sini ada huruf mad pada lafal la berupa alif, maka ia menjadi, kalau hamzahnya dalam satu kata dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harokat. Bagaimana cara kita membacanya? Yaitu kita panjangkan dulu lanya. Lil malaikati. Maka kita coba wa idz qulna lil malaikati isjudu. Kemudian pada lafal di sini, pada lafal tisjudu atau usjudu, kalau kita lanjutkan hamzahnya di sini, apa alif ini tanda seperti ini, berarti alifnya tidak dibaca, sehingga dia langsung ke huruf sin. Lil malaikatis, ya langsung ke sin, baru langsung dibaca. Makhraj huruf sin sendiri yaitu lidah kita atau ujung lidah kita berada di tengah-tengah antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah, ya. Lil malaikati isjudu. Kemudian pada lafal du ada kembali lagi mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun. Panjangnya 2 harokat untuk lafal du. Alif yang ditandai dengan warna abu-abu dan di atasnya ada sifar mustadir, maka alifnya dianggap tidak dibaca, sehingga langsung saja kepada huruf hanya memanjangkan di lafal wawnya saja. Kemudian pada lafal li adama, di sini ada mad badal. Nah, ini kami salah menulisnya. Harusnya di sini mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal terjadi apabila adanya huruf hamzah bertemu setelahnya huruf mad, baik itu alif ataupun itu waw ataupun itu ya. Maka setiap ada hamzah bertemu setelahnya huruf-huruf maddiyah yang 3 itu, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harakat. Li adama fasajadu illa iblisa aba. Pada lafal kembali fasajadu. Di sini ada huruf waw yang mati sebelum yang dhammah. Pada dasarnya dia mad tabi'i. Kemudian bertemu setelahnya, setelah huruf mad itu ada huruf hamzah. Kita lihat di sini hamzahnya apakah dalam satu kata atau di lain kata. Hamzahnya berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, terpisah. Maka panjang untuk mad jaiz sendiri yaitu 4 harokat atau 5 harokat. Maka fasajadu illa, dunya kita panjangkan 4 harokat dahulu baru ke i. Kemudian berlafal illa iblisa.
Kembali lagi, ada huruf mad bertemu setelahnya hamzah dan hamzahnya di lain kata. Maka pada lafal huruf la ini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu wajib kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat dalam riwayatnya Imam Hafaz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Kemudian berlafal iblisa, ada bacaan yang namanya kita namakan dengan qalqalah. Ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah ketika di tengah. Yang pertama, tidak memantulkan huruf qalqalahnya. Contoh, illa iblisa. Nah, ini salah dalam melafalkannya. Ataupun yang kedua, yaitu dia menambahkan hamzah, misalnya illa iblisa. Nah, ini juga salah. Atau dia misalkan agak berhenti iblisa. Nah, ini berhenti sejenak. Kemudian pada lafal lisa di sini ada kasrah bertemu ya sukun, maka kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian aba ada fathah bertemu dengan huruf alif. Apabila sahabat-sahabat sekalian bertemu seperti ini ada iya di atasnya alif kecil. Ini sebenarnya ada penulisan rasm atau dia penulisan di sini karena dia mufradatnya seperti ini. Aba artinya secara pelafalan terdengar dengan huruf alif tapi ditulis dengan huruf ya. Ada yang mengatakan dengan alif bengkok dan sebagainya. Tapi yang kita pahami di sini adalah mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian pada lafal terakhir wastakbara wa kana minal kafirin. Pada lafal wastakbara ini ada hukum berupa di sini alif yang ditandai dengan wawu abu tanda seperti ini. Kalau alifnya di tengah itu berarti alifnya tidak diberikan harokat, artinya dia tidak dibaca langsung kepada huruf sin yang berharokat, langsung wastakbara. Kemudian di lafal kaf ini ada kaf memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamas dan sifat syiddahnya. Syiddah artinya tertahan suara, hamas mengalirnya nafas. Maka langkah pertama adalah syiddahnya dulu, memberikan sifat syiddah pada huruf kaf ketika sukun, baru dilanjutkan ke huruf hamasnya. Wastakbara. Kemudian pada lafal ra ada ra tafkhim, ra yang dibaca dengan tebal. Wa kana minal kafirin. Pada lafal kana ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah yang bertemu dengan huruf alif, panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian minal kafirin. Di sini lafal al kafirin ada alif lam bertemu dengan kaf, maka di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi dia tidak ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian kafirin, pada lafal kafirin di sini ada fathah bertemu alif. Apabila ada fathah bertemu alif, maka kita namakan mad tabi'i. Kafirin. Pada lafal rin sendiri ini ada namanya mad arid lis sukun. Mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf atau di akhir bacaan kita. Awalnya kafirina, nunnya berharokat fathah, ketika dia dimatikan atau diwakafkan maka menjadi sukun. Nah, ini namanya sukun arid. Sebelum sukun arid itu ada huruf mad berupa ya, waw atau alif, maka ia kita namakan dengan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Misalnya minal kafirin itu 2, minal kafirin 4, minal kafirin itu 6 harokat. Kita coba ulang baca. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.